Ketika company nggak punya duit untuk membiayai operasional di daerah jajahan Indonesia ini, company menaikkan pajaknya kepada rakyat Indonesia. Dan hari ini Sri Mulyani untuk membiayai APBN, dia menaikkan PPN yang langsung. PPN itu langsung terkait dengan masyarakat karena setiap orang berbelanja. Dengan begitu setiap orang akan membayar pajak lebih banyak. Dan ini mengerikan sekali, saudara. Mazhab neolib yang digenggam, yang diperjuangkan, yang diusung oleh Sri Mulyani ini ngeri sekali. Benar-benar tak berhati. Kepada konglomerat besar, dia bisa kasih tax holiday 10, 20, 30 tahun. Bayar bebas bayar pajak, bos. Tax holiday itu bebas bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita baca berita beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati atau SMI, tapi sering juga disapa dengan Ani, Mbak Ani, Bu Ani. Itu berencana akan menaikkan PPN, pajak pertambahan nilai, dari 10% menjadi 15%. Tahu PPN? PPN itu adalah pajak yang muncul dari transaksi jual beli, perpindahan barang ya. Anda beli makan di GrabFood, gerai-gerai fast food, apalah mau namanya, mau ayam goreng, mau burger, mau apa segala macam, itu kena PPN 10%. Anda belanja komputer, handphone segala macam, kena PPN 10%. Itu PPN, dan itu sumber penghasilan utama pajak kita. Dan ternyata SMI Sri Mulyani Indrawati yang berkali-kali dapat gelar Menteri Keuangan terbaik dunia, entah terbaik untuk siapa, karena ternyata kebijakan-kebijakan seperti ini nih justru menyusahkan rakyat. Nah, apa kata ekonom senior tokoh nasional Ridza Ramli? Ridza Ramli menyebut, kenaikan PPN adalah cara panik SMI untuk sekadar bayar bunga utang. Untuk sekadar bayar bunga utang. Kenaikan PPN adalah cara panik SMI untuk sekadar bayar bunga utang. Saudara, ngeri nggak? Untuk sekadar bayar bunga utang. Kalau untuk apa sih namanya? Kalau untuk kata gagahnya untuk pembangunan, membiayai APBN, bla 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 bla, itu masih agak ada sisi heroiknya gitu. Untuk sekedar bayar utang, bos. Jadi memang bukan rahasia lagi bagaimana pemerintah Indonesia nggak punya duit. Untuk itu dia harus ngutang untuk membiayai APBN-nya, membiayai birokrasinya. Dan untuk itu utang-utang itu harus dibayar cicilan dan bunganya. Untuk bayar bunganya saja ngutang lagi 341 triliun, saudara. Tahun ini 2021 APBN kita mengalokasikan anggaran untuk bayar bunga utang saja 341 triliun, dan itu untuk bayar bunga utang dengan mengutang juga. Dan kali ini karena pintu utang sudah semakin sempit, utang sudah benar-benar susah diperoleh, Menteri Keuangan terbalik dunia kembali memeras rakyatnya lewat rencana menaikkan PPN, pajak pertambahan nilai. Memang PPN ini nanti akan dipungut pemerintah kepada perusahaan, kepada toko, kepada pedagang gitu, yang disebut pajak masukan, pajak keluaran. Tapi mana ada pengusaha yang mau membayar PPN kecuali kemudian dialihkan beban itu kepada konsumen dengan cara menaikkan harga. Ini kan logika yang sangat sederhana, sangat basic. Nggak usah orang Menteri Keuangan terbaik dunia, nggak usah profesor doktor, anak kuliah semester 1, 2 pun pasti paham soal ini. Bahkan SMA pun pasti paham soal ini. Bagaimana pengusaha, pedagang, apapun namanya, tidak akan membayar pajak apapun namanya kecuali akan membebankan kepada konsumennya. Kan begitu. Bani, weh, gimana nih, saya bacain aja. Rencana kenaikan tarif pajak PPN yang akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang, ini sudah ya sebetulnya.
merupakan bentuk kepanikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mengatasi utang negara. Indikasi bahwa SMI sudah panik karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas, kata ekonom senior Rizal Ramli pada redaksi Ahad 16 Mei. Bukan tanpa sebab, beragam cara sudah dilakukan menteri berpredikat terbaik dunia itu untuk meminimalisir penambahan utang negara yang sudah menggunung. Angkanya hampir 7.000 triliun. Kalau Muhammad Said Didu mengatakan utang pemerintah dan utang publik itu utang BUMN, itu sudah mencapai 80,4% dari PDB kita. Wow, undang-undang negara kita itu hanya memberikan toleransi maksimal 60%. Itu pun sebetulnya nggak valid. Karena menisbahkan, maaf ini agak ribet nih ngomong soal begini nih. Saya khawatir kita nggak paham. Tapi oke lah, saya coba dengan bahasa sederhana. Menisbatkan, merasiokan utang dengan PDB, pendapatan domestik bruto, itu nggak pas. Betul-betul nggak pas. Dunia sekarang itu beberapa tahun yang lalu sudah menisbatkan utang dengan DSR, Debt Service Ratio. Utang dengan kemampuan perolehan ekspor. Nah, itu baru masuk akal. Utangnya berapa, mampu dapat duit berapa dari ekspor, nah, itu nisbatnya. Angkanya kalau di bawah 20% masih aman. Utang kita sudah menjelang 36% dari DSR dan jadi sudah sangat gawat. Walaupun Sri Mulyani dan gerombolannya, orang-orang pendukungnya, saya mau bilang penjilatnya nggak sopan, dia kasar. Selalu saya mengatakan kita masih aman, masih di bawah 60%. Bandingkan dengan Eropa, dengan Amerika dan Jepang khususnya. Mereka sudah ratusan, di atas 100% dari PDB-nya. Jadi ucapan pembenaran seperti ini kan pembodohan publik. Ya kan, Jepang itu siapa gitu loh. Apalagi Amerika itu siapa. Jepang itu investasi di luar negerinya banyak sekali. Sementara kita nyaris tidak ada. Dan Jepang memang punya kemampuan dari DSR itu sangat baik untuk mengatasi utang luar negerinya. Apalagi Amerika. Amerika nyetak duit aja laku, bos. Quantitative easing itu berapa kali dilakukan, ribuan triliun digelontorkan dengan nyetak uang baru. Dan negara lain dunia mau terima dolar sehingga Amerika tidak terlalu pusing dengan utang luar negeri yang di atas 100% dari PDB-nya. Kalau kita coba-coba nyetak duit, Indonesia nyetak rupiah untuk bayar utang, edan. Aduh, ini pembodohan publik. Dan orang seperti ini dipuji-puji karena apa? Karena dipuji oleh asing, karena dia memberikan keuntungan sangat besar kepada asing. Siapa asing? Para investor. Mereka siapa? Mereka yang memberi pinjaman utang, membeli surat utang yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kenapa? Karena surat utang yang diterbitkan oleh Sri Mulyani Indrawati alias Bu Ani ini bunganya sangat tinggi, sangat mahal, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan surat utang yang diterbitkan oleh Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam. 4 negara ini yang ratingnya di bawah Indonesia. Dan itu selisihnya bisa 2% di atas mereka. Padahal seharusnya sebagai negara yang ratingnya lebih bagus daripada Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Thailand, itu harusnya Indonesia bisa dapat utang dengan bunga lebih rendah. Tapi sudah lebih tinggi rankingnya, tapi justru membayar bunga lebih tinggi sampai 2%. Dan 2% itu jangan dianggap kecil, saudara, karena utang kita ribuan triliun, 7.000 triliun, saudara. 2%-nya berapa kita bayar kemahalan? Aduh, untuk bayar bunga utangnya saja saya ingatkan lagi 341 triliun tahun ini untuk bayar bunga utangnya saja. Anda bisa bayangkan kalau uang itu dimasukkan ke dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian nasional. Wah, dalam 5 tahun saja, 50% saja alokasi anggaran utang kita, bayar utang kita, cek cicilan maupun pokoknya, baik cicilan maupun bunganya, 50% saja dimasukkan ke dalam APBN untuk menggerakkan ekonomi lokal, domestik. Dalam 5 tahun mungkin tidak sampai kita akan bebas dari utang. Karena apa? Karena ekonomi kita bangkit, tumbuh, dan rakyat punya daya beli lebih baik. Nah, ngomong-ngomong daya beli ini, saudara. Oke, daya beli ini lucu sekali. Menteri Keuangan terbaik ini benar-benar pusing, panik. Masih ingat ketika menjelang Lebaran dia mengatakan, menyeru kepada rakyat Indonesia nggak usah mudik,
lebih baik belanja baju dan sebagainya. Ya kan, supaya maksudnya supaya daya beli bergerak, supaya ekonomi bergerak, ada transaksi kan gitu kan. Cetek banget memang. Mohon maaf kalau kata Rijal Ramli, saya setuju. Cetek banget memang ini. Orang ini mengerikan sekali. Ilmunya dasar konon katanya gitu ya. Gelarnya bertubi-tubi berderet-deret. Tapi ya cetek banget. Dan yang tragis ironis ketika orang-orang mulai berbelanja, mengikuti seruannya, sarannya, perintahnya. Seperti yang kita tahu dalam videonya di Tanah Abang. Gila itu Tanah Abang itu. Musim pandemi. Gila itu. Dia mengajukan rencana untuk menaikkan PPN. Edan. Nah, saking edannya, ini ada anak muda, yang nggak muda lagi sih, anggota dewan. Aduh, namanya Misbahun. Ini galak betul. Dia bikin begini, bayangin aja. Aduh, ini. Kata Misbahun ya. Tarif PPN bakal naik. Misbahun anggap Menkyu tiru cara company. Ini salah ketik nih ya. Dari Jawa Pos. Tarif PPN bakal naik. Misbahun ditulis bakal naik maksudnya ya. Misbahun bilang Menkyu mau tiru cara company. Wede. Gila banget ya. Sampai Rijal Ramli mengatakan Misbahun keras sekali. Tapi benar, Jawa Timuran banget, to the point. Nggak ada halus-halusnya. Kurang banyak kau dengan wong Solo. Komentar Rijal Ramli. Keras sekali, khas Jawa Timuran. Nggak ada. Karena kurang gaul dengan wong Solo. Wong Solo yang dimaksud siapa Bang Rijal? Aduh. Ya, kita baca beritanya ya. Aduh, kata si Misbahun ini ngeri sekali. Kata Misbahun begini, kata Misbahun ya, mana beritanya nih? Aduh, oh ini dia, nih. Sebentar ya. Anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mengaku terkejut dengan rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN pada tahun depan 2022 maksudnya. Kemarin tadi berarti salah ketik. Legislator Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa Kemenkyu dalam rapat-rapat dengan DPR pada masa sidang lalu tidak pernah menyampaikan rencana soal itu. Nah, ini juga ini. Jadi, dalam rapat-rapat sebelumnya tidak ada rencana, tapi tiba-tiba menaikkan. Jadi, benar kata Bang Rijal Ramli, pemerintah khususnya Sri Mulyani Indrawati memang panik. Tidak punya likuiditas, mau ngutang udah susah karena utangnya terlampau besar, padahal dia kadung bolak-balik sesumbar bahwa pemerintah prudent, hati-hati dalam mengelola utang, ternyata ugal-ugalan. Nah, kita lanjut lagi. Saya agak terkejut perihal rencana kenaikan tarif PPN yang sedang diwacanakan oleh Kementerian Keuangan. Rencana tersebut belum pernah dibicarakan dengan DPR, khususnya Komisi 11, tetapi kenapa sudah disosialisasikan ke masyarakat lewat pemberitaan, ujar Misbahun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga dia pernah pegawai Ditjen Pajak ternyata ya, juga bertanya-tanya apakah rencana Kemenkyu tersebut sudah dibahas di tingkat pemerintah. Menurut Misbahun, situasi perekonomian tahun depan masih terbebani pandemi. Jadi, apakah sudah disepakati lewat mekanisme rapat tingkat menteri koordinator ataupun rapat kabinet? Nah, apakah Presiden Jokowi sudah tahu? Tutur Misbahun. Aduh, ngeri sekali nih ya. Nah, Misbahun juga mengkritisi pernyataan Sri Mulyani tentang kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 15% untuk menutupi defisit APBN. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menyebut Sri Mulyani tak kreatif mencari potensi pemasukan negara. Ya, hari gini Misbahun baru bilang Sri Mulyani nggak kreatif. Wah, udah 2-3 tahun yang lalu Rijal Ramli bunyi. Nggak kreatif amat sih, ilmunya cetek amat sih. Kalau nggak ngutang jual BUMN. Kalau nggak ngutang jual BUMN. Aduh. Cara yang sama pernah diambil pada zaman penjajahan Belanda ketika company menaikkan pajak karena kekurangan uang untuk membiayai operasional pemerintahan di daerah jajahannya. Kenapa cara company ini dijadikan referensi dan mau ditiru oleh Sri Mulyani Menkyu? Wow. Misbahun. Aduh, to the point. Jadi ketika
company nggak punya duit untuk membiayai operasional di daerah jajahan Indonesia ini, company menaikkan pajaknya kepada rakyat Indonesia. Dan hari ini Sri Mulyani untuk membiayai APBN, dia menaikkan PPN yang langsung. PPN itu langsung terkait dengan masyarakat karena setiap orang berbelanja. Dengan begitu setiap orang akan membayar pajak lebih banyak. Dan ini mengerikan sekali, saudara. Mazhab neolib yang digenggam, yang diperjuangkan, yang diusung oleh Sri Mulyani ini ngeri sekali. Benar-benar tak berhati. Kepada konglomerat besar, dia bisa kasih tax holiday 10, 20, 30 tahun. Bayar bebas bayar pajak, bos. Tax holiday itu bebas bayar pajak ya. Tax itu pajak, holiday itu libur, hari libur. Jadi libur bayar pajak. Itu 10, 20, 30 tahun kalau bawa investasi sekian triliun. Artinya orang-orang yang punya duit gede bisa bayar pajak. Dan smelter-smelter itu konon bawa uang sekian triliun, tapi yang tadi saya bilang pada video-video saya sebelumnya, tidak memberi manfaat apa-apa. Ya kan, Sri Mulyani juga bisa menalangi, menghapus, menanggung pajak pertambahan nilai untuk pemegang obligasi luar negeri kita. Untuk investor-investor kita, dan setahun itu 9 triliun lebih. Penguasa Sri Mulyani menanggung pajak pemegang surat utang kita. Gila nggak? Jadi orang-orang yang beli surat utang kita itu selain dapat bunga sangat mahal, sangat tinggi, juga bebas pajak karena ditanggung oleh pemerintah. Dan itu pemerintah Sri Mulyani mau menanggungnya sampai 9%. Tapi kepada rakyat kecil, PPN dinaikkan. Anda tahu 2 tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan daftar HS, Harmonized System, untuk sabun, sampo, tasbih kena pajak. Dasar bos, ini orang kalap ini. Ini orang kalap. Sri Mulyani sudah benar-benar kalap ya. Saya nggak tahu nih ya, nanti siapa namanya, si Justinus Prastowo atau siapa lagi akan memberikan pembelaan lagi. Aduh, memang kalau orang sudah masuk istana, lingkaran istana, ngeri. Orang-orang cerdas, orang-orang kritis tadinya ya, orang-orang yang berpihak kepada rakyat, berbalik 180 derajat. Mereka mematikan kecerdasannya dan lebih penting lagi mematikan hati nuraninya. Ngeri bos, ngeri. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, negeri kita Allah selamatkan ya. Tapi sebagai penutup saya ingin mengangkat sedikit cuitan dari Faisal Basri, ekonom neolib juga, geng UI juga, geng Sri Mulyani juga. Tapi dia kesel banget sehingga dia mencuit mengatakan pada 11 Mei, jika kita semua rakyat biasa diam saja, rejim ini akan kian semena-mena. Oh, jika kita semua rakyat biasa diam saja, maka rezim ini akan kian semena-mena. Wah, Bang Faisal Basri, ayo kita mulai sekarang melawan korupsi, nepotisme yang menggembosi para oligarki. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.